kita bertemu di semester ini dalam kuliah perdana Fisika Gunung Api. Ya. Kalau di semester-semester sebelumnya, kuliah Fisika Gunung Api itu diampu tunggal oleh Bapak Imam Suyanto, maka mulai semester ini diampu bersama-sama oleh saya dan Pak Imam. Ya. Pembagian materinya nanti adalah saya di awal, lalu Pak Imam akan mengampu setengah semester berikutnya setelah UTS. Ya. Adapun pembagian materinya mungkin Anda sudah lihat di yang UGM mungkin bisa lihat di Classroom, sedangkan yang teman-teman pertukaran mahasiswa merdeka itu bisa melihat di Spada. Ya. Jadi dasar kami menampatkan dua pengampu itu karena ternyata pengambil mata kuliah Fisika Gunung Api itu sesudahnya banyak yang mengambil mata kuliah Seismologi Gunung Api. Dan kami kemudian mengenali atau melihat bahwa ternyata banyak sekali dasar-dasar fisika gunung api yang harusnya dikuasai oleh mahasiswa, ternyata tidak dikuasai dengan baik, dan itu terlihat ketika mereka mengambil mata kuliah seismologi gunung api. Atas dasar itu kemudian saya dan Pak Imam memutuskan tampaknya ini harus diambil oleh dua orang, di mana satu nanti lebih memberikan dasar tentang kegunung apian itu sendiri, sedangkan yang satu lagi nanti akan memberikan dasar-dasar mengenai metode geofisika yang berhubungan dengan pemantauan aktivitas gunung api ataupun pengetahuan tentang metode geofisika dalam keterkaitannya dengan kegunung apian secara umum. Ya. Dan saya yang mengampu setengah semester pertama itu akan memberikan mata kuliah yang berhubungan dengan dasar-dasar kegunung apian. Ya. Nah, adapun sistem penilaian yang akan kita lakukan di semester ini ya, karena kita masih full online ya semester ini, maka untuk meningkatkan istilahnya engagement di kelas gitu, supaya mahasiswa itu lebih punya keterkaitan dengan materi yang diberikan di kelas, maka nanti kami akan memasukkan penilaian mengenai sikap di dalam mengikuti kuliah ini, yaitu yang terkait dengan motivasi Anda dan kedisiplinan waktu Anda. Ya. Motivasi ini nanti dikaitkan dengan bagaimana Anda berinteraksi di kelas. Ya. Kalau kita punya kelas online seperti ini, ketika ditanya apakah Anda menjawab, ketika Anda menjawab bagaimana Anda caranya menjawab, gitu ya. Apakah Anda berusaha menggunakan pengetahuan yang Anda punya dengan sebaik-baiknya, ataukah hanya Anda asal-asalan. Ya. Kemudian juga tepat waktu di sini lebih kepada ketika Anda diberikan tugas, ya, apakah Anda memenuhi tengah waktu itu atau tidak. Ya. Kemudian itu yang dari sisi sikap, sedangkan sisi pengetahuan nanti Anda akan dinilai melalui kuis yang kami berikan, tugas yang kami berikan, dan juga melalui tes formatif UTS dan tes final UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya. Adapun tugas dan tugas 1 dan tugas 2 ini nanti tugas 1 menjadi tanggung jawab saya, ada tugas individu dan tugas kelompok, sedangkan tugas 2 itu nanti akan menjadi tanggung jawab Pak Imam Suyanto. Kira-kira begitu ya. Walaupun kontribusi sikap di sini cukup kecil ya, hanya 20% ya. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan nilai yang terbaik, maka juga Anda harus menunjukkan Anda punya motivasi dan punya kedisiplinan yang baik juga, gitu ya. Baik, hari ini kita akan sedikit menarik ke belakang ya, menyegarkan ingatan kita mengenai dasar-dasar tatanan tektonik ya, terutama yang berkaitan dengan teori tektonik lempeng dan keberadaan vulkanisme atau gunung api yang ada di dunia ya. Untuk teman-teman yang bergabung melalui program Merdeka Belajar ya, saya paham Anda tidak kebanyakan dari Anda tidak mempunyai dasar geofisika ya, tapi tidak apa-apa ya, karena ini sangat basic dan saya yakin Anda bisa mengikuti. Kalau nanti Anda tidak bisa mengikuti, Anda selalu bisa mengulang mendengarkan kuliah ini melalui rekaman video yang akan dibagikan kemudian. Ini juga berlaku pada teman-teman dari UGM. Baik,
Di depan kita ini ada gambar mengenai tektonik lempeng. Tektonik lempeng itu adalah satu teori ya, yang menyatakan bahwa bumi kita ini ya, lapisan terluar dari bumi kita ini ya, lapisan yang padat itu sebenarnya terdiri dari lempengan-lempengan. Terdiri dari lempengan-lempengan. Jadi kalau kulit bumi kita ini kita lebarkan begitu ya, maka sebetulnya dia bisa kita kategorikan sebagai lempengan-lempengan besar dan kecil ya. Ada jumlahnya sampai saat ini ada 12 sampai 14 lempeng dan mikro lempeng ya, atau lempeng mikro gitu. Nah, lempeng-lempeng itu tidak apa sebentar. Ini kalau ada peserta yang bergabung kemudian saya jadi agak terganggu. Oke, hang on. Ya, lempeng-lempeng ini dia bergerak relatif satu dengan yang lain. Jadi tidak diam, tidak statis, namun dia dinamis. Dia bergerak terhadap satu dengan yang lain. Kalau dia bergerak, berarti dia harus bergerak di atas sesuatu, ya. Karena benda yang padat itu tidak mungkin kemudian dia bergerak tanpa dia kalau dia masih seakan-akan attach atau terhubung dengan sesuatu yang permanen juga. Tapi dia sesuatu yang padat yang berada pada material lain, yang material yang lain ini sifatnya relatif lebih cair dibandingkan material padat yang menumpang di atasnya. Jadi ada yang namanya lempeng ya, atau sering juga disebut sebagai litosfer. Kemudian lempeng ini berada di atas satu material lain yang sifatnya lebih cair, ya, yang relatif lebih cair, yang disebut sebagai astenosfer. Ya. Nah, karena yang ditumpangin ini lebih cair, jadi seakan-akan seperti cairan, maka padatan di atasnya bisa bebas bergerak di atas material yang relatif lebih cair itu. Ya. Nah, konsep ini itulah yang kemudian dipahami sebagai teori tektonik lempeng. Kita tidak akan setback terlalu jauh ke belakang mengenai sampai berdirinya teori ini, yaitu nanti kita jadi kembali ke pelajaran tektonik Indonesia ya. Tapi ini hanya mengingat kembali itu yang disebut sebagai teori tektonik lempeng. Nah, interaksi antara lempeng-lempeng ini ya dengan satu lempeng dengan lempeng lainnya itu di perbatasan ini ya, jadi lempeng satu dengan lempeng lainnya itu berinteraksi di satu perbatasan yang sering kita sebut sebagai batas lempeng. Nah, salah satu produk dari interaksi batas lempeng ini adalah apa? Adalah proses yang kita kenal sebagai vulkanisme, ya. Nah, vulkanisme sendiri itu adalah proses di mana ada material yang keluar, material yang berasal dari dalam bumi ya, seringkali disebut sebagai material mantel gitu, yang kemudian dia keluar di batas lempeng ya, dan membentuk suatu gejala ya, keluar di batas lempeng dari dalam permukaan bumi, dari dalam bumi ini ya, material mantel keluar melalui celah di batas lempeng yang kemudian dia timbul ke permukaan tanah itu sebagai gejala yang kita kenal sebagai vulkanisme gitu ya. Vulkanisme bentuknya bisa dalam bentuk gunung api ya, yang seperti kita lihat sekarang, gunung api seperti Merapi di perbatasan Jogja dan Jawa Tengah, atau Sinabung di Sumatera Utara gitu ya, atau gunung api lainnya yang kita lihat di seluruh Indonesia. Tetapi vulkanisme tidak hanya terbatas pada itu gitu ya. Nah, vulkanisme yang seperti apa gitu kan, yang merupakan produk dari interaksi antar lempeng, nah itu yang akan kita pelajari bersama setelah ini ya. Untuk mengingat kembali ya, yang namanya batas lempeng itu bisa kita kategorikan dalam 3 batas lempeng fundamental ya. Fundamental maksudnya adalah dia mewakili satu gerakan saja ya.
Ada yang disebut sebagai batas lempeng transform, yaitu ketika dua lempeng saling bersisian gitu ya, transform. Kemudian ada yang kita sebut sebagai batas lempeng divergen. Divergen itu kalau dia berpisah gitu ya, menjauh, itu divergen. Ya, ingat, divergen itu seperti menjauh gitu kan. Nah, satu lagi yang ini yang lempeng itu saling mendekat. Saling mendekat itu bisa ya namanya mendekat begitu ya. Itu ini disebut sebagai konvergen. Atau bisa juga yang konvergen dia kemudian naik ke atas. Jadi sama-sama mendekat kemudian dia naik ke atas gitu ya. Itu adalah 3 batas lempeng yang fundamental. Ada lagi batas yang keempat yang merupakan kombinasi dari beberapa jenis pergerakan tersebut. Tapi yang kita pelajari di sini adalah yang fundamental ini. Jadi ada yang bersisian, ya sering disebut sebagai transform fold. Ada yang divergen, saling menjauh, itu ya, saling menjauh, divergen. Dan ada yang saling mendekat. Mendekat nanti ada yang dia menyusup begini, ada yang mendekat terus jadi naik ke atas. Ya. Nah, batas lempeng yang divergen itu bisa mekanismenya bisa kita gambarkan seperti gambar yang ada di depan ini gitu ya. Jadi Anda lihat ada material yang berusaha keluar dari bawah bumi sana, ya material mantel ya. Lalu karena ada arus konveksi namanya di dalam mantel, ya, arus konveksi seperti kalau kita mendidihkan air ya, kemudian bubble naik ke atas sampai atas, kemudian bubble-nya akan saling berpisah begitu kan ya. Kemudian masuk lagi dan seterusnya. Nah, arus konveksi yang ini yang kemudian menggerakkan lempeng yang ada di atas mantel bagian paling atas ya, astenosfer. Nah, lempeng akan tertarik ke sebelah kiri dan sebelah kanan ya, dari batas lempeng tersebut. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai batas lempeng divergen. Jadi dia saling menjauh gitu ya. Karena kemudian dia saling menjauh, kemudian ada celah di situ tempat keluarnya material dari mantel. Nah, inilah yang disebut sebagai salah satu gejala vulkanisme di batas lempeng. Ingat, batas lempeng divergen, dia bisa menghasilkan gejala vulkanisme. Oke, satu. Kemudian, contoh batas lempeng divergen, vulkanisme di batas lempeng divergen itu di mana? Contohnya adalah kalau kita lihat banyak gunung api di Islandia, ya Islandia itu satu negara pulau di sebelah barat laut Eropa sana ya. Itu dia mewakili satu vulkanisme di batas lempeng divergen. Itu sangat sempurna di situ. Di mana ya ada yang namanya lempeng Amerika Utara yang ada di sebelah barat dan lempeng Eurasia yang ada di sebelah timur, itu dia saling menjauh di Iceland. Jadi dia menjauh lalu keluarlah vulkanisme di sepanjang batas lempeng tersebut. Makanya kenapa di Islandia itu banyak sekali gunung api ya. Ada yang namanya Krafla, ada yang namanya Hekla, ada yang namanya susah disebut, yang namanya Eyjafjallajökull yang dulu tahun 2010 kalau nggak salah meletus dan melumpuhkan sekian ratus bandara yang ada di Eropa dan Amerika Utara, gitu ya. Ini ya kalau kita lihat dari atas, ini adalah gejala vulkanismenya kalau kita lihat pada kondisi gelap atau malam hari. Kemudian kalau tadi kita bicara tentang lempeng divergen yang saling menjauh, maka sekarang kita bicara tentang lempeng konvergen atau lempeng yang saling mendekat. Ya, lempeng konvergen yang saling mendekat yang pertama ini adalah yang mendekat tapi dia satu menyusup ke lempeng yang lain. Jadi ada dua lempeng bertemu ya. Yang satu ini lebih berat dibandingkan temannya, sehingga dia memilih untuk masuk ke bawah temannya. Yang sering kita sebut sebagai batas lempeng konvergen subduksi. Kalau Anda pernah mendengar istilah subduksi. Oke. Nah, interaksi dari batas lempeng konvergen subduksi ini juga akan menghasilkan vulkanisme, ya.
Nah, vulkanisme yang dihasilkan oleh interaksi yang semacam ini tentu akan berbeda dengan vulkanisme yang dihasilkan oleh batas lempeng divergen. Oke, kalau tadi batas lempeng divergen itu dia dicontohkan melibatkan lempeng Amerika Utara dan lempeng Eurasia. Ya. Kalau yang di sini dia dicontohkan misalkan melibatkan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Ya. Indo-Australia itu adalah lempeng yang ada di selatan Pulau Jawa, ya. Sedangkan Eurasia itu yang ada di utara Pulau Jawa. Nah, contoh vulkanisme yang merupakan produk dari batas lempeng konvergen subduksi itu adalah Gunung Merapi, Gunung Marapi, Sinabung, lalu Gunung Kelut, ya, dan sebagian besar gunung api yang ada di Indonesia. Itu merupakan produk dari batas lempeng konvergen subduksi. Kalau mau lebih detail lagi, lempeng samudra yang menyusup di bawah lempeng benua. Nah, tetapi kita cukup berhenti di batas lempeng konvergen subduksi, ya, menghasilkan deretan gunung api seperti yang Anda lihat di Indonesia. Kemudian, ya ini peta yang menggambarkan sebaran zona batas lempeng konvergen, gitu ya. Jadi cukup banyak ya. Contoh paling klasik Indonesia, kemudian Jepang juga, kemudian di Auletian gitu ya, Kanada, Amerika Utara sana. Lalu ada di Chile gitu ya. Terus ada di New Zealand gitu, Pasifik ya, Pasifik Selatan gitu, dan masih banyak lagi. Kemudian selain subduksi konvergen yang tadi saya sebutkan, yaitu yang model Indonesia ya ini ya, juga ada lagi model oh maaf, ini masih Indonesia. Jadi kalau interaksi konvergennya itu adalah lempeng oceanik, lempeng samudra, dan lempeng kontinen, lempeng benua, maka nanti menghasilkan satu vulkanisme yang berupa sering disebut sebagai volcanic arc gitu ya. Contohnya seperti ada di Jawa dan Sumatera. Jadi gunung apinya itu muncul di pulau. Ya, jadi pulaunya ada dulu baru muncul gunung apinya, ya. Itu disebut sebagai volcanic arc. Sedangkan contoh subduksi yang lain ya sama-sama subduksi, tetapi lempeng yang terlibat itu adalah lempeng samudra oceanik dengan lempeng samudra, lempeng oceanik yang lain, nanti juga akan menghasilkan vulkanisme. Tetapi manifestasinya bukan vulkanisme yang timbul di atas pulau, tetapi pulau yang terbentuk karena adanya pulau yang muncul karena itu merupakan gunung api yang muncul ke permukaan laut. Ya, sering disebut sebagai island arc. Itu yang ada contohnya di Kepulauan Jepang, lalu ada di mana lagi ya? Daerah ya Jepang ke atas itu. Nah, itu rata-rata adalah produk oceanic convergence gitu ya. Jadi gunung api bawah laut makin banyak makin tinggi lalu dia muncul ke permukaan menjadi satu pulau yang kemudian bisa dihuni oleh manusia. Ya, ini sepanjang Mariana Trench itu banyak gunung api bawah laut ya. Nanti kalau semakin dia berumur tua, lama-lama dia akan muncul ke permukaan laut. Ya. Kemudian ada lagi lempeng konvergen juga, jadi saling mendekat juga. Tetapi yang terlibat adalah lempeng kontinen sama lempeng kontinen, lempeng benua sama lempeng benua. Ya. Jadi kalau yang tadi menyusup satu di bawah yang lain, nah kalau yang kontinen dengan kontinen, ini karena saking tebalnya kedua lempeng tersebut, dia untuk menyusup itu susah. Anda bayangkan kalau benda yang tebal itu untuk masuk itu agak masuk satu di bawah yang lain agak susah gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Dia akan saling beradu, saling menumbuk itu kemudian menjadi tinggi.
membentuk satu pegunungan yang tinggi gitu ya. Tetapi walaupun dia berbentuk gunung ya, pegunungan tinggi, tetapi dia bukanlah gunung yang sifatnya vulkanik. Ya. Jadi dia pegunungan tinggi yang sifatnya non vulkanik. Contohnya seperti di pegunungan Himalaya, gitu ya. Kan tinggi tuh, tapi tidak ada aktivitas vulkanisme di sana karena pembentukannya bukan karena vulkanisme, tapi karena ada pegunungan yang bertumbukan ya, kemudian dia menaik, ya, terlipat kemudian jadi naik. Gitu ya. Ya, ini contohnya jadi seperti di pegunungan Himalaya yang menerus sampai ke Iran, tapi karena kalau Iran tuh dia sudah lebih dekat ke ke subduksi juga ya, subduksi kecil di Arabia, tetapi bagian dari pegunungan Himalaya menerus ke Iran itu dia benar-benar pegunungan yang non vulkanik. Nah, kemudian banyak hal yang mempengaruhi batas lempeng konvergen gitu ya. Contohnya kalau misalnya lempengnya tua, lalu kalau dia tua biasanya dia akan lebih berat gitu ya. Kalau lebih berat maka dia akan lebih mudah masuk gitu. Lalu masuknya itu akan sudutnya akan berbeda kalau lempengnya itu tua berat dibandingkan kalau lempengnya itu masih lebih muda ya, kemudian tidak terlalu berat, nanti dia sudut menunjamnya akan berbeda gitu ya. Jadi banyak faktor. Nah, faktor-faktor itu juga nanti akan mempengaruhi vulkanisme yang timbul karena proses subduksi itu tadi. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang vulkanisme sebagai produk dari interaksi lempeng, ya, sebetulnya mungkin kita bisa mendefinisikan saja bahwa vulkanisme itu adalah satu gejala alam yang berhubungan dengan keluarnya magma dari dalam bumi ya ke permukaan gitu ya. Entah dia itu nanti membentuk satu gunung api seperti di Merapi atau dia hanya sekedar keluar saja seperti yang kita lihat di Hawaii misalnya, kan dia tidak harus membentuk gunung yang tinggi, tapi dia langsung keluar. Nah, itu sudah termasuk sebagai gejala vulkanisme, ya. Nah, vulkanisme ya kalau bisa kita bedakan dengan aktivitas vulkanisme, kalau kita bedakan berdasarkan letaknya dia terjadi di batas lempeng atau di tengah lempeng, maka kita bisa bagi menjadi dua, yaitu yang satu vulkanisme di tengah lempeng ya atau intraplate, dan satu lagi vulkanisme yang terletak di batas lempeng ya. Kalau yang di batas lempeng tadi kan sudah kita bahas bersama ya, sedangkan yang di tengah lempeng atau intraplate nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kalau berdasarkan tempat munculnya ya, vulkanisme bisa kita bedakan menjadi tiga kategori ya. Yang satu yaitu tipe samudra ya, kemudian tipe benua dan tipe kepulauan ya. Jadi kalau misalnya tipe samudra itu apa ya? Tipe samudra ya dia bisa kita bilang dia muncul di sebagai produk interaksi samudra gitu ya. Biasanya dia ya ada di samudra gitu. Sedangkan yang tipe benua ya dia kalau munculnya sudah ada muncul di benua gitu. Misalnya kayak di sini nih. Ya, ini jelas sekali gitu kan. Kalau Indonesia itu kesannya dia seperti kepulauan ya. Seperti kepulauan kesannya, padahal sebenarnya dia ini sebetulnya benua gitu kan, karena dia bagian di Eurasia gitu. Nah, tapi yang jelas itu yang di sini, yang di subduksi di selatan Amerika Selatan ya, subduksi di daerah Chile itu contoh yang bagus sebagai vulkanisme tipe benua ya. Kemudian kalau yang tipe kepulauan tadi saya bilang itu yang paling mudah jadikan contoh itu adalah yang Jepang ya. Jadi pulau-pulau yang ada di Jepang itu rata-rata adalah produk vulkanisme yang gunung api muncul ke permukaan laut lalu menjadi pulau ya, dan
bisa dihuni oleh manusia. Gitu ya. Kemudian selain itu ada juga yang samudra ya. Jadi kalau samudra itu contohnya kalau dia ada di tengah-tengah samudra gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengamati dengan jelas saat ini ya, karena biasanya vulkanisme di tengah samudra itu dia ada di dasar laut ya, ada di dasar laut. Ataupun dia dulunya ada vulkanisme di situ, tetapi karena sudah tidak terlalu aktif, kemudian dia tidak muncul ke permukaan dalam bentuk material yang bisa kita katakan itu material letusan. Gitu ya. Hanya saja kita bisa melihat sisa-sisanya sekarang. Gitu ya. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah seperti pegunungan tengah samudra, ya, mid oceanic ridge. Ya. Maaf, punggungan tengah samudra, mid oceanic ridge itu sebetulnya adalah produk vulkanisme, ya, produk vulkanisme yang ada di samudra. Ya. Tapi kita tidak bisa mengamati lagi dengan jelas vulkanismenya sekarang karena dia sudah berbentuk batuan beku basaltik gitu yang ada di bawah laut. Tapi dulu itu adalah produk vulkanisme. Ya, ini adalah contoh vulkanisme konvergen, ya, konvergen yang produknya itu berupa stratovolcano, ya, stratovolcano, strata, ya, lapisan, gitu. Jadi gunung api yang dibentuk, tinggiannya itu dibentuk karena perlapisan material yang keluar dari bawah sana membentuk satu lapis, ya, satu episode letusan dia membentuk satu lapis, kemudian episode yang lain yang membentuk lapisan yang baru, kemudian berkali-kali dia meletus, akhirnya dia membentuk satu gunung api yang bentuknya seperti kerucut, ya, stratovolcano. Nah, contoh stratovolcano itu tadi saya sudah sebutkan adalah Merapi, Sinabung, Marapi, gitu ya. Dia adalah produk dari dari vulkanisme di batas lempeng konvergen, di mana ya, ada lempeng yang masuk, lempeng yang menunjam ke bawah, ya. Kemudian Anda tahu makin lama makin ke dalam bumi itu temperatur akan semakin naik, sehingga material sebagian material dari lempeng yang masuk itu kemudian akan meleleh karena adanya kenaikan temperatur di bawah bumi sana. Nah, ketika dia meleleh, ya, terutamanya kalau lempeng yang masuk itu adalah lempeng samudra yang kaya akan air, ya, H2O, maka nanti akan terjadi yang namanya pelelehan sebagian dari material lempeng yang masuk tersebut, ya. Lalu karena dia kaya akan air, maka dia nanti akan lebih ringan dibandingkan material yang ada di sekitarnya. Karena dia lebih ringan, maka dia berusaha untuk naik ke atas, ya, berusaha untuk naik ke atas. Nah, karena dia naik ke atas, kemudian dia akan mencoba mencari jalan, ya, zona lemah gitu, terus itu, sehingga nanti akan bisa menembus lempeng yang ada di atasnya, ya. Dan keluar ke permukaan, ya, ini di gambar yang B, keluar ke permukaan membentuk vulkanisme atau gunung api yang seperti kita kenal sekarang, Merapi, Kelut, Semeru, ya, itu semua adalah produk gunung api batas lempeng konvergen. Ya. Sifatnya bagaimana? Ya, sifatnya tergantung nanti yang berinteraksi di lempeng konvergen itu adalah lempeng benua dengan oceanik, lempeng benua dengan samudra, ya, atau lempeng samudra dengan samudra. Ya. Karena nanti masing-masing lempeng itu dia mempunyai komposisi yang berbeda-beda, ya. Sehingga produk pelelehannya itu juga akan menghasilkan batuan yang sifatnya berbeda. Lempeng samudra dan benua nanti akan mempunyai
gunung api yang magmanya mempunyai gas sedang hingga tinggi, ya, densitasnya juga sedang sampai rendah. Produknya berupa batuan andesit. Andesit itu batuan yang tengah-tengah, gitu ya. Andesit hingga diorit dan diorit, ya. Contohnya gunung api yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau dia samudra dan samudra, ya, kandungan gasnya dia lebih rendah, densitasnya dia tinggi, produknya adalah batuan yang sifatnya lebih basaltik, ya, lebih basah, basalt atau gabbro. Contohnya gunung api di Kepulauan Karibia, gitu kan, itu contoh stratovolcano, tapi dia sangat basaltik. Kemudian kalau tadi konvergen, ini yang divergen. Ya, divergen tadi yang berpisah itu, ya, ini karena ada mantel, produk mantel yang mau keluar, ya, terdorong ke atas, lalu nanti ada arus konveksi yang membawa litosfer satu ke kiri, litosfer yang sebelahnya ke kanan, ya, lalu pelan-pelan keluar, terjadilah apa? Zona rifting, gitu ya. Zona rifting yang nanti menipis gitu, menipis karena dia tipis, lalu menjadi zona lemah, keluarlah material ke permukaan. Yang merah-merah ini keluar ke permukaan, ya, lalu membentuk satu batuan beku basaltik di bawah sana, gitu ya, yang bentuknya seperti punggungan, ya, punggungan yang sering kita kenal sebagai mid oceanic ridge, gitu ya. Ya, ini adalah sebaran dari mid oceanic ridge, ya. Ini ada produk vulkanisme dari dari lempeng, dari batas lempeng divergen, batas lempeng yang saling menjauh, gitu ya. Banyak sekali, ya. Dari sini nih di selatan Australia, gitu ya, naik, ya, ke sini mid Pacific Rise, ya. Sini juga ada daerah Chile. Terus ini yang terkenal Mid Atlantic Ridge, gitu ya, sampai ke atas sana dia menembus ke Islandia. Nah, kalau tadi yang berhubungan dengan vulkanisme dengan batas lempeng, ya. Nah, yang terakhir ini adalah vulkanisme yang bukan di batas lempeng, tetapi justru di tengah-tengah lempeng. Ya. Ada yang tahu nggak kira-kira apa ini? Apa kira-kira? Intraplate volcanism. Ada yang ingat nggak yang sudah ambil tektonik dan sudah ambil geologi? Apa? Hotspot. Tahu hotspot? Iya Bu, di Hawaii. Iya, Hawaii, ya. Hotspot bukan hotspot yang kamu cari-cari supaya bisa connect biar ikut kuliah online, ya. Tapi ini adalah hotspot atau titik panas, gitu ya, yang sangat panas, ya. Mengapa sangat panas? Karena itu adalah tempat keluarnya yang kita sebut sebagai mantel plum. Mantel plum, ya. Mantel plum itu dia keluar di tempat itu, ya, sehingga itu disebut sebagai hotspot, gitu ya. Dan mengapa kemudian mantel plum itu memilih keluar di sana? Nah, ini yang masih jadi misteri sebetulnya, gitu ya. Mengapa bisa kok milih keluar di sana, nih yang sebetulnya masih jadi misteri. Tetapi pada intinya adalah, ya, kalau tadi kita mengingat bahwa semakin ke dalam itu suhu di dalam bumi itu semakin panas, ya. Maka kita bisa mengharapkan bahwa di dalam mantel itu materialnya juga sangat panas, gitu ya, sangat panas. Dan karena dia sangat panas, maka dia ada bagian mantel yang bukan lagi berbentuk seperti tidak lagi padatan, ya, tapi dia kemudian membentuk batu yang meleleh, gitu kan, ya. Nah, batu yang meleleh ini, ya, suatu saat dia karena proses geokimia, hidrokimia di dalam sana, lalu dia akan menemukan celah, gitu ya, untuk bisa keluar, gitu ya. Ya, dia akan menemukan celah untuk bisa keluar. Nah, ketika kemudian dia
keluar ke permukaan, maka dia akan terjebak masih di bawah permukaan ya. Dia akan terjebak di satu tempat ya, yang kemudian itu menjadi yang kita kenal sebagai hotspot. Ya. Jadi hotspot itu tempatnya tetap di situ aja, ya. Di situ aja. Ada yang mengatakan bahwa mantle plum yang terjebak itu ya kadang-kadang dia terhubung dengan seperti pipa konduit, ada pipa gitu, terhubung dengan dapur yang lebih dalam lagi ya, sehingga supply mantle plumnya tidak pernah berhenti. Ada yang bilang begitu ya. Tapi ini juga sekali lagi ini juga hipotesis yang masih harus dibuktikan dengan banyak data observasi ya. Tapi yang kita kenal saat ini ya, karena kemudian mantle plumnya itu terjebak di sini ya. Lalu di atasnya ya, ingat ya, ini tadi adalah bagian dari mantel yang paling atas yang kita kenal sebagai astenosfer. Di atasnya astenosfer ada yang namanya lempeng atau litosfer yang tadi dia padat ya. Nah, kemudian si mantle plum ini dia berusaha untuk terus naik ke permukaan. Ingat tadi buoyancy dan sebagainya membuat dia lebih ringan sehingga dia cenderung naik ke permukaan. Lalu dia terjebak di dalam litosfer ini ya, dan karena litosfer itu adalah sesuatu yang padat, karena dia padat maka dia juga mempunyai sifat rapuh gitu ya. Jadi ada retakan-retakan yang dimana retakan-retakan itu kemudian menjadi titik lemah sehingga si material mantel ini kemudian bisa keluar. Ini yang merah-merah ini ya, ini berusaha menembus terus keluar ya, terjebak di litosfer, lalu nanti dia bisa nemu lagi jalan ke atas gitu ya. Keluarlah dia gitu. Jadi satu gejala vulkanisme ya, yang terletaknya bukan di batas lempeng tetapi di dalam lempeng itu sendiri. Karena di dalam lempeng ya, bukan di batas tapi di dalam lempeng kita menyebutnya sebagai intraplate. Contohnya adalah fenomena yang kita lihat di Kepulauan Hawaii, ya, Kepulauan Hawaii. Jadi dia tempat hotspotnya tetap, sedangkan lempengnya kan tadi bergerak, gitu ya, sehingga lama-lama nanti seakan-akan si gunung apinya itu pindah, gitu kan, api pindah, karena dibawa oleh gerakan lempeng. Dan itu bisa dilihat kalau kita melihat dari tenggara ke arah barat laut, ya, maka kita akan melihat bahwa yang di sebelah tenggara itu dia muda usianya, sedangkan semakin kita ke arah barat laut, maka dia akan semakin tua. Jadi aktivitas gunung api yang masih aktif itu yang ada di sebelah sini. Yang di sebelah sini sudah tidak ada, karena sudah jauh dari sumber hotspotnya. Nah, gunung api intraplate bisa terbentuk di lempeng samudra maupun lempeng benua. Di lempeng samudra, contohnya di Hawaii tadi ya, sedangkan yang di lempeng benua, contohnya yang ada di Amerika Utara, yaitu yang kita kenal sebagai Yellowstone National Park. Gitu ya. Ini prosesnya tadi yang sudah saya gambarkan, bisa Anda lihat lebih detail nanti di slide yang ini ya, kalau Anda mau. Ini ada gambar animasi yang mungkin menarik untuk Anda simak ya. Lambat ya. Ini keluar. Terus dia menembus, jadilah dia gunung api. Ya. Jadi tadi yang ini mirip seperti yang di Island Arc ya. Jadi gunungnya itu muncul pertama di dasar laut, terus dia makin tinggi, muncullah dia di permukaan laut, lalu menjadi pulau ya. Semakin dia besar, lalu pulaunya bisa dihuni. Ya. Dan karena dia berada di atas lempeng gunungnya, maka ketika lempeng bergerak, gunungnya juga ikut bergerak. Gitu kan. Kalau dia bergerak, kan yang bergerak lempengnya, sedangkan astenosfernya ya yang menjadi sumber dari hotspotnya kan dia tetap di sini.
ditinggal sama dia, nggak ikut gitu kan. Akhirnya yang ini semakin ke sana akhirnya dia vulkanismenya berkurang dan semakin jauh akhirnya dia mati gitu ya. Dan di tempat hotspot yang ada tadi tetap keluar lagi gunung api yang baru. Ini mekanisme terjadinya hotspot di Hawaii. Oke, nah ini contoh produk intraplate volcanism, tetapi yang ada di kontinental itu yang ada di Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat ya. Dia bentuk manifestasinya agak berbeda. Kalau di karena dia usianya sudah sangat tua yang di Yellowstone ini, maka aktivitasnya tidak lagi keluar seperti vulkanisme yang kita bayangkan, keluar material magma segar kemudian keluar ke permukaan menjadi lava gitu ya. Tidak, tapi yang tersisa itu adalah panasnya ya, sehingga yang aktivitas yang tertinggal itu adalah fumarole dan juga geyser yang masih bisa tekanannya tuh masih cukup kuat sehingga bisa menyembur ke atas. Jadi lebih ke aktivitas hidrotermal ya, bukan lagi aktivitas magma segar yang keluar gitu ya. Beda. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan ya tadi tektonik lempeng itu apa, yang menjelaskan adanya lapisan terluar bumi yang kita sebut sebagai lempeng tektonik ya, yang dia bergerak di atas material yang relatif cair yang kita sebut sebagai astenosfer ya, dan digerakkan oleh adanya arus konveksi. Ya. Kemudian lempeng tektonik itu dia berinteraksi satu dengan yang lain, yang tempat interaksi satu dengan yang lain kita sebut sebagai batas lempeng. Ya. Ada beberapa batas lempeng yang kita kenal, diantaranya divergen, konvergen, dan transform. Gitu ya. Kemudian batas lempeng divergen menimbulkan gejala vulkanisme. Ya. Produknya kita bisa lihat adalah mid-oceanic ridge atau punggungan tengah samudra. Lalu batas lempeng konvergen yang subduksi itu nanti juga menghasilkan vulkanisme ya, bisa dia gunung api yang andesitik ataupun yang basaltik tergantung lempengnya jenisnya berinteraksi apa. Lalu lempeng transform fault ini dia tidak menghasilkan vulkanisme ya, tetapi seringkali dia berhubungan dengan proses di batas lempeng divergen. Jadi dia mengiris batas lempeng divergen. Tapi interaksi di transform fault sendiri itu tidak menghasilkan fenomena vulkanisme. Kemudian vulkanisme itu apa? Fenomena alam yang berhubungan dengan aktivitas magma yang keluar dari perut bumi. Ya. Kemudian produk dari vulkanisme itu salah satunya adalah gunung api. Tuh. Ya ini diulang, gunung api, ada gunung api produk dari konvergen, gunung api produk divergen, dan gunung api yang intraplate. Ya. Referensinya banyak, Anda bisa melihat sendiri kalau Anda tertarik gitu. Dan gambar yang terakhir ini adalah vulkanisme bukan dari bumi tapi dari Mars gitu ya, dimana ketika kita di sini masih ribut-ribut bagaimana caranya supaya rakyat kita patuh mau pakai masker gitu ya. Di belahan bumi yang lain orang sudah berpikir tidak lagi puas mengeksplorasi bumi ya, tapi mereka sudah mulai bereksplorasi ke planet tetangga. Jadi NASA bersama USGS itu sudah meletakkan seismograf ya, di Mars tuh melalui misi ruang angkasanya. Lalu juga sudah karena dia bisa melihat dari jauh dengan remote sensing, bisa memperoleh citra gitu ya, gambar dari permukaan Mars dan mulai mempelajari vulkanisme di Mars. Yaitu sekedar motivasi bagi Anda mungkin. Oke, mungkin itu yang bisa saya ceritakan sore ini. Sebetulnya tadi saya ingin kuliah sore ini dimoderasi oleh mahasiswa ya, tapi tidak apa-apa, mungkin sore ini saya dulu, nah mulai minggu depan nanti mahasiswa yang memoderasi. Ada pertanyaan sampai di sini?
Selamat sore Bu Ades. Selamat sore. Saya Panji ingin bertanya kan, tadi gunung intraplate itu kan kayak bergerak gitu menjauhi mantel plum. Terus kan kalau dia bergerak, suatu saat ada kemungkinan dia bakal tiba di suatu zona subduksi. Kan lempeng kan juga punya zona pertemuan gitu. Nah, pertanyaan saya kalau misalkan gunung api yang tadinya sudah mati karena sudah jauh dari mantel plumnya, apakah ada kemungkinan untuk hidup lagi saat mendekati zona subduksi gitu, Bu? Terima kasih. Oke. Oke, Panji, bayangan kamu sudah betul ya. Artinya membayangkan bahwa kalau dia bergerak, nanti kan dia pasti akan ketemu ke ujung yang satu gitu ya. Dan di ujung yang satu ada kemungkinan dia akan terjadi subduksi di situ gitu ya. Tetapi perlu diingat dulu kalau kita misalnya melihat ini, misalnya tadi lempeng yang bergerak nih, bergerak ngeng gitu kan, terus ketemu dengan lempeng satunya. Nah, dia ini nanti masuk atau ini yang masuk gitu. Ya kan? Kan ada dua kemungkinan itu ya, Panji ya. Iya, Bu. Kalau ini yang masuk ya, berarti kan dia tidak ada kesempatan untuk menjadi gunung api lagi karena dia kan ya masuk begitu gitu ya. Tapi kalau yang kemudian yang masuk adalah yang ditemui oleh lempeng yang bergerak ini ya, masuk gitu ya. Kemudian ada satu koinsiden yang sangat luar biasa ya, partial melting gitu di bawah sini, dan dia keluar di tempat di mana gunung api yang mantan gunung api tadi, bekas gunung api tadi ya. Maka ya tentu saja tempat keluarnya itu ya nanti akan menjadi gunung api yang baru gitu kan ya. Hanya saja apakah kemungkinan dia akan keluar di tempat yang sama, nah itu yang artinya adalah sesuatu kebetulan yang sangat luar biasa kan itu kan. Ya. Dan kalau memang keluar lagi di tempat yang sama ya mengapa tidak gitu kan. Tetapi itu sekali lagi akan menjadi satu kebetulan yang sangat luar biasa menurut saya. Gitu ya, Panji? Ya, baik Bu, terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai sekian ya, dan kita nanti meneruskan komunikasi dan lain-lain di ruang kelas virtual. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.